Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya M. Dahlan Abu Bakar mengantar satu cerita baru lagi. Meskipun cerita ini sudah lama, tapi melihat suasananya sekarang ini rasanya bagus juga kalau saya akan kenang kembali ya, yaitu berbuka puasa di Masjid Nabawi Madinah. Bagi mereka yang pernah melaksanakan umrah Ramadan, pastilah menikmati suasana berbuka puasa pada dua masjid suci umat Islam, Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi Madinah. Namun saya akan bercerita bagaimana suasana berbuka puasa di Masjid Nabawi Madinah yang pernah dialami pada tahun atau 1996. Jadi sudah sekitar 26 tahun. Saya memperoleh kesempatan melaksanakan umrah Ramadan, boleh dikatakan sudah seperempat abad silam, tepatnya pada tahun 1996 itu. Namun bukan sisi waktunya yang hendak saya ungkapkan kembali, tetapi suasana berbuka puasa itu sendiri yang kebetulan saat ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Pada saat berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sore hari dengan pesawat Boeing 747 Garuda Indonesia, jemaah rombongan PT Tiga Utama Indonesia sudah mulai bermasalah. Ceritanya begini. Lantaran kita meninggalkan tanah air 1 jam menjelang buka puasa, tentu saja menentukan jadwal buka puasa menjadi persoalan baru di atas pesawat yang terbang ke arah matahari terbenam. Matahari yang sering dijadikan sebagai patokan bahwa sudah boleh buka puasa, ternyata sepanjang perjalanan tidak pernah lenyap-lenyap. Saya kebetulan duduk di jendela sebelah kiri, sehingga menyaksikan betul sinar matahari sore yang tidak pernah hilang-hilang itu. Hampir 2 jam terbang, beberapa anggota rombongan kami mulai gelisah. Mereka meminta fatwa dari beberapa kiai yang ikut dalam rombongan. Saya masih ingat di pesawat dalam rombongan kami ada Kiai Haji Sainuddin Imset, Kiai Haji Muhammad Nur Iskandar, Profesor Dr. Haji Halide, dan juga Profesor Dr. Haji Basudi Hasanuddin MA yang waktu itu menjabat Rektor Universitas Hasanuddin. Beberapa di antara kiai inilah yang menjadi sasaran para jemaah untuk dimintai fatwanya. Tetapi apa hasilnya? Mereka juga bingung karena masih mengharapkan kita menunggu lenyapnya matahari seperti yang terjadi di Indonesia. Dalam hati saya berkata, bagaimana mungkin sinar mataharinya bisa lenyap sementara pesawat bergerak searah dengan terbenamnya matahari? Bingung kan kita? Akhirnya tidak tahu bagaimana prosesnya, sehingga saya kemudian melihat salah seorang penumpang di kursi sebelah mulai mengunyah. Saya pun tidak mau ketinggalan, soalnya pesawat sudah terbang lebih dari 2 jam. Dan saya memperkirakan hampir sampai di atas udara Colombo, Sri Lanka di sebelah selatan India. Kami tiba lewat tengah malam di Bandara King Abdulaziz Jeddah dan langsung melanjutkan perjalanan menuju Madinah menggunakan bus yang cukup nyaman. Rombongan kami memang pas satu bus. Di atas bus dari komunitas wartawan yang masih saya ingat adalah ada Hussein Abdullah, Kafami Miala almarhum, Asdar Muiz Aremes almarhum, Haidar Amin Daud, dan beberapa lagi nama lain yang sudah saya tidak ingat lagi. Dari kalangan artis juga ada, masih terngiang nama mereka Dorce Gamalama almarhumah, Dewi Yul, Nia Daniati, Heti Sonjaya, Tom Tam Group, dan lain-lain. Ketika tiba di Mekah, saya sempat memperoleh baksis ya, semacam saweran dari Mbak Dorce bersama Hussein Abdullah atau Uceng panggilan akrabnya saat menunggu acara buka puasa di hotel tempat Dorce menginap.
Profesor Dr. Basri Hasanuddin MA juga memberikan baksis pada saya dan Uceng, jika tidak salah masing-masing $50 Amerika Serikat. Lumayan. Hari pertama berbuka puasa di Madinah, kami tidak mau melewatkan begitu saja. Ya. Kesempatan menikmati acara buka puasa di masjid tempat makam Nabi Muhammad SAW tersebut. Berbuka puasa bagi orang Indonesia di Masjid Nabawi merupakan saat yang ditunggu-tunggu, karena memang suasananya yang lain. Hari kian rembang petang ketika kami menuju Masjid Nabawi. Baru saja kaki melangkah di halaman masjid, sejumlah pria berlarian menjemput dan menarik kami dan minta mengikutinya ke dalam masjid. Saya sempat bingung pada awalnya, mau diapakan kami ini ditarik-tarik. Tiba di dalam masjid, baru persoalannya jelas. Begitu tiba di pintu, masih ada lagi-lagi laki-laki yang akan menarik tangan kami. Mereka membawa orang yang sudah ditekuknya itu ke hamparan plastik panjang, dan di depannya sudah tersaji kurma matang dan segelas air minum. Ternyata mereka yang menarik-narik jemaah untuk berbuka puasa di tempatnya itu adalah rata-rata orang Indonesia. Kami duduk berhadapan dengan jemaah lain menghadapi hidangan masing-masing terdiri atas beberapa biji buah kurma yang ditempatkan di atas mok plastik yang kira-kira isinya ada 10, dan kurma ini kurma matang yang berwarna kuning yang tentu saja kita tidak temukan di Indonesia. Kemudian ada air jam-jam yang terisi beberapa gelas plastik yang berjejer. Setiap orang berdoa sembari menunggu saat buka puasa tiba. Begitu tanda saat berbuka puasa tiba, tangan-tangan lincah itu bagaikan dikomando menyambar pembatal puasa yang mereka pilih. Ada yang memilih air jam-jam, ada pula yang memilih buah kurma matang. Terserah setiap orang. Begitu azan menggema, kontan saja mereka yang menjemput para jemaah yang berbuka puasa tadi langsung mengangkat plastik yang digelar sebagai tempat bahan berbuka puasa. Tidak ada bekas sama sekali. Dalam sekejap, plastik-plastik tersebut bersih dari atas karpet, karena salat maghrib akan segera berlangsung. Inilah untuk pertama kali saya berbuka puasa di Masjid Nabawi dengan sajian kurma matang dan segelas air jam-jam. Ternyata berbuka puasa dengan kurma matang atau mangkal enaknya luar biasa yang tentu saja tidak ditemukan di tanah air. Kurma matang ini banyak ditemukan dan dijajakan di Masjid Kuba. Ketika menunaikan umrah 2017, saya membeli beberapa kilogram kurma tersebut untuk dibawa ke Indonesia. Saya menyimpan di dalam koper dan diberi plastik. Sebagian saya cicipi selagi di Madinah dan Mekah. Tiba di tanah air, kurma-kurma tersebut sudah jadi pisang epek. Semua tertindih barang lain saat dalam penerbangan pulang. Rasa kurma matang yang saya nikmati di Masjid Nabawi lenyap sama sekali. Bahkan sudah tidak bisa lagi dimakan. Usai menunaikan Ramadan di Madinah, kami melanjutkan perjalanan menggunakan bus ke Mekah. Kami terpaksa singgah berbuka puasa di salah satu warung di luar kota Mekah, karena waktu berbuka puasa sudah tiba, sekaligus menikmati udara petang di padang pasir. Pada kesempatan inilah saya menyaksikan pemandangan langit yang bersih tanpa awan secuil pun di angkasa di luar kota Mekah. Pantas saja orang Arab tidak perlu repot-repot mengikat dan meneropong hilal untuk menentukan awal Ramadan seperti di Indonesia. Saya menggumam. Di Indonesia, orang harus datang ke tepi pantai, ke atas gunung atau gedung tinggi untuk meneropong si hilal itu. Anehnya, yang meneropong adalah mereka yang rata-rata sudah sepuh dengan pemandangan yang harus dibantu kacamata, kecuali petugas Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG yang menggunakan alat-alat teropong canggih. Saya hanya melihat langit angkasa biru di atas sana dengan bintang-bintang yang baru saja mulai bersinar karena mulai menyambut malam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.